Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Anzala alaina ramadana bil barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkat rahmat Allah diberi kesempatan untuk menyelesaikan 2/3 dari perjalanan Ramadan Mubarak yang telah kita jalani, dan kita memasuki 10 hari akhir dari Asra awakhir min Ramadan. Itu adalah merupakan hari-hari yang sangat menentukan. Kenapa demikian? Ibarat sebuah pertandingan. Pertandingan itu bukan ditentukan oleh babak awal. Babak awal itu baru babak penyisihan. Maka yang paling menentukan dari sebuah babak pertandingan kompetisi itu adalah babak akhir, di mana sekarang kita ini ada babak akhir, babak final. Dan Rasulullah SAW itu terbiasa memanfaatkan 10 hari akhir Ramadan. Biasanya beliau melakukan iktikaf, kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang lebih terpenting bagi kita, di samping keberkahan Ramadan kita rasakan dengan nuzulnya Al-Quran, ada satu hari yang sangat istimewa yang tidak pernah kita dan tidak akan kita jumpai di hari-hari lain, kecuali hanya ada di 10 hari akhir Ramadan. Apa itu? Yaitu terjadinya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya, satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Kalau kita maklum 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. 1000 dibagi 12 itu nilainya hampir 84 tahun. Katakanlah satu malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 84 tahun. Bisa 85, bisa 90, bisa 100. Artinya apa? Kalau kita beribadah pada malam itu dan ternyata ibadah kita itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala seolah-olah beribadah lebih daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita memahami arti penting daripada Lailatul Qadar ini. Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya khairum min alfi syahr. Kemudian yang kedua, tanazzalul malaikah warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu semua malaikat-malaikat turun ke langit dunia dipimpin oleh ruh, yaitu Ruhul Kudus, Jibril atau Ruhul Amin. Jadi semuanya malaikat turun ke dunia tanpa terkecuali. Kenapa demikian? Cara memahami sederhana bisa kita gambarkan ya dari pengertian, berangkat dari pengertian Lailatul Qadar itu. Apa arti Lailatul Qadar? Lailah itu adalah malam. Al-Qadar itu adalah takdir. Ya, bahasa gampang kita itu takdir, ketetapan Allah. Dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi, termasuk takdir manusia, takdir alam semesta, takdir kehidupan
ya baik itu kehidupan binatang atau yang lain, itu ditetapkan oleh Allah 1 tahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam ketetapan penentuan takdir-takdir dalam kehidupan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau malam itu merupakan malam penetapan takdir, bisa kita gambarkan sebagaimana seorang raja yang akan membuat undang-undang, membuat keputusan penting mengenai kehidupan negara. Sebelum sang raja ini memutuskan suatu keputusan, ketetapan, maka tentunya sang raja ini akan memberitahukan kepada seluruhnya. Para menteri dipanggil, ya, jajaran menteri diundang untuk ikut merumuskan atau menetapkan keputusan undang-undang tersebut. Kemudian seluruh rakyat dikumpulkan, disosialisasikan, diminta untuk menghadiri atau mengikuti malam penetapan keputusan tersebut. Demikian juga Allah Azza wa Jalla. Allah merupakan maha diraja, raja alam semesta, Rob alam semesta. Ketika mau membuat suatu ketetapan atau keputusan, maka keputusan itu akan diviralkan. Ya, diundanglah seluruh malaikat untuk menyaksikan penetapan itu. Itulah yang dimaksud tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Sehingga malam itu menjadi malam yang sakral, malam yang sangat bermakna, berarti bagi kehidupan di muka bumi, karena takdirnya selama 1 tahun itu akan diputuskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat-malaikat turun sebagaimana para menteri menyaksikan, mengiringi sang raja untuk membacakan keputusannya, membacakan ketetapannya. Begitu juga seluruh rakyat diwajibkan untuk mengetahui keputusan ketetapan yang baru. Maka demikianlah Lailatul Qadar, ketika dia diputuskan oleh Allah pada malam itu, maka dihadiri oleh seluruh malaikat dan juga seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Itu akan mengikuti kehendak sang raja untuk menetapkan keputusan tersebut. Itulah gambaran Lailatul Qadar. Makanya kenapa para malaikat itu turun dipimpin oleh ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, ruh di sini ada yang menerjemahkan itu sebagai Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Ada yang menerjemahkan sebagai Ruhul Amin, malaikat yang mengawal berjalannya atau terlaksananya keputusan-keputusan takdir Allah yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Maka apapun yang berjalan, takdir kita itu tidak akan menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, makhluknya, salah satu makhluknya di muka bumi, itu hanya disuruh hidup menjalani takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudian untuk pelaksanaan takdir berjalannya itu diawasi oleh Ruhul Amin, malaikat pengawas penjaga berjalannya keputusan itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kita bisa membayangkan bagaimana sakralnya malam itu. Coba kita bayangkan, ya, seorang raja akan membuat undang-undang, membuat suatu peraturan dan ditetapkan di suatu malam. Tentu sebelum malam penetapan itu tiba, ya, kota di mana akan terjadinya penetapan keputusan itu, maka kota itu akan ditata sedemikian rupa. Akan jalan-jalan itu akan diatur agar terhindar dari kemacetan. Kemudian pinggir-pinggir jalan akan dihias, ya, untuk seremonial penyambutan pembacaan keputusan itu. Demikian pula gambaran ketika Allah akan menjadikan Lailatul Qadar itu sebagai malam penetapan, maka di situ lalu lintas langit bumi disterilkan, ya,
terhindar dari kemacetan, suasananya harus hening, jauh dari hingar-bingar dan lain sebagainya. Itulah seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam-malam yang lain. Suasananya akan hening, orang akan khusyuk, akan merasakan ketenangan, merasakan ketentraman hidup dengan berjalannya takdir yang sangat adil dari Mahadiraja, Raja alam semesta Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya malam Lailatul Qadar berbeda dengan malam-malam yang lain. Ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu yang kita jumpai hanya suasana salam, suasana tenang, suasana khusyuk, ya, suasana yang akan membawa ketenangan, kebahagiaan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Bahkan dikatakan marga satwa pun itu seolah-olah berhenti. Ya, jangkrik yang biasanya berbunyi di malam hari itu akan tenang. Ya, begitu juga katak belalang yang biasanya ribut malam itu akan menjadi tenang menyambut sakralnya malam Lailatul Qadar ini. Dan itu akan terus berlanjut hingga pagi hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa implikasinya malam Lailatul Qadar ini terhadap kehidupan kita? Kita sebagai manusia ini adalah penerima takdir, penerima keputusan dari Allah Sang Mahadiraja, Rabb yang menguasai hidup kita ini. Bagaimana kita menjalankan takdir yang sudah diputuskan oleh Allah itu? Maka Allah menurunkan juklak juknis bagaimana melaksanakan takdir Allah yang sudah diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Apa itu yang juklak juknis yang disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan dia Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Jadi di samping Allah itu menjadikan Lailatul Qadar, Allah juga menurunkan juklak juknis bagaimana manusia menjalani takdir yang baik, ya, sesuai petunjuk dan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi tugas kita sebagai manusia itu hanya menjalankan keputusan ketetapan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, digariskan oleh Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu. Sehingga kalau itu sudah kita laksanakan, kita akan memperoleh salam, memperoleh kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup, karena hidup kita ini sudah sinkron, sudah harmoni dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai sakralnya Lailatul Qadar. Lalu apa saja yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama, kita harus memahami kapan itu terjadi Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu enggak pasti jatuhnya, turunnya. Ya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Ahmad, Rasulullah menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, yaitu pada malam 21 Ikhda wa Isrin au Salasa wa Isrin, malam 21 atau 23, au khamsa wa isrin atau 25, malam 25, au sab'i wa isrin atau malam ke-27, au tis'i wa isrin atau malam 29. Ya, artinya malam-malam ganjil sejak malam 21, 23, 25, 27, 29 dari 10 hari akhir Ramadan. Au fi asri awakhiri mir Ramadan, atau 10 hari akhir Ramadan. Artinya ya selama 10 hari akhir Ramadan itu, disitulah Lailatul Qadar. Ya. Kalau dalam hadis Bukhari itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya tahru, mencari, memburu
Lailatul Qadri. Di mana? Yaitu pada hari-hari witri, hari-hari witir, hari ganjil dari 10 hari akhir Ramadan. Artinya pada hari-hari ganjil, malam-malam ganjil 10 hari akhir Ramadan, itulah malam Lailatul Qadar. Ya. Sehingga dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 hari akhir Ramadan. Ya, terus apa yang kita lakukan? Ya, kita kembali kepada janji Allah tadi, khairum min alfi syahr. Kalau kita beribadah ternyata ibadah kita itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan, siapa di antara kita ini ada yang sanggup beribadah terus-menerus tanpa henti, ya tanpa jeda selama 84 tahun terus-menerus. Secara logika nggak akan mungkin ada manusia yang sanggup melakukan itu. Tapi ternyata Allah memberi kesempatan kita untuk memperoleh pahala yang lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan tadi, selama 84 tahun atau lebih. Kapan itu? Yaitu ketika turunnya Lailatul Qadar ini. Maka kalau kita menyadari hal ini, alangkah ruginya, alangkah celakanya kalau kita menyia-nyiakan Lailatul Qadar ini. Kita tidak mengisinya dengan ibadah, ya dengan upaya-upaya menyingkronkan kehidupan kita dengan Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar ini. Ya, maka disinilah kesadaran kita hendaknya kita bangun, ya, tentang arti penting Lailatul Qadar ini. Ya, kita bisa melakukan banyak hal ibadah yang bernilai ibadah, mulai dari membaca Al-Quran, ya, kemudian berzikir, berdoa, melakukan sholat malam, menegakkan sholat malam, mangkoma Ramadan, mangkoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Siapa yang menegakkan sholat malam, ya, pada malam Lailatul Qadar semata-mata dilandasi iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sini ada 2 bonus spesial yang kita dapatkan dari Allah dan tidak akan kita dapatkan di hari-hari lain, tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan lain kecuali pada malam Lailatul Qadar. Apa 2 bonus itu? Yang pertama adalah kita ini ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Dosa-dosa kita ini dibersihkan oleh Allah. Jiwa kita, ya, spiritualitas kita ini dimurnikan kembali, direfresh pada keadaan nol, keadaan semula oleh Allah. Apabila kita menegakkan mangkoma Lailatul Qadri, menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan zikir, dengan berbagai ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita mendapat peluang kesempatan nilai setara dengan ibadah 1000 bulan, yaitu lebih dari 84 tahun. Itu apabila kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 2 bonus yang tidak akan kita dapatkan lain. Maka alangkah ruginya kalau kita sudah tahu demikian, tidak memanfaatkan Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Maka 10 hari akhir Ramadan ini marilah kita berdayakan, ya, kita azamkan, tekadkan diri kita ini untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, ya, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, sholat, ya, bangun di setengah malam atau 2/3 malam melakukan sholat malam, terus kemudian banyak-banyak zikir dan doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah dosa-dosaku, maafkanlah kesalahanku. Dengan demikian jiwa kita ini akan direfresh oleh Allah, ya, disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa sederhana tapi manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan spiritualitas kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah, ya, sekilas tentang Lailatul Qadar, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar di 10 hari akhir Ramadan.
kali ini, tahun ini. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kita harus menunggu tahun berikutnya. Kesempatannya hanya 1 tahun sekali, 1 malam, tidak lebih dari itu. Maka burulah, gapailah Lailatul Qadar. Ya, perintah Rasulullah itu taharrum. Taharrum itu ada upaya-upaya proaktif. Ya, carilah, burulah, bukan menunggu, tapi adalah diburu. Namanya berburu itu berarti kita harus aktif, kita harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memperolehnya, sebagaimana kita berburu binatang atau berburu yang lain. Jadi ada upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan, keistimewaan Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat di bulan berkah ini, ya, dengan hidayah dari Al-Qur'an yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan kita diberi inayah, kemampuan untuk bisa memberdayakan, menegakkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan keutamaan 1000 bulan, serta jiwa kita, hati kita, dosa kita ini dibersihkan, direfresh menjadi nol kembali oleh Allah, sehingga akhir Ramadan kita mencapai main goal daripada ibadah Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, memperoleh kedudukan yang tertinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua bermanfaat, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita, menerima ibadah-ibadah kita. Ya Allahumma taqabbal minna. Ya, kita berharap kepada Allah supaya ya Allah terimalah ibadah sederhana kami ini, dan faghfir lana, ya ampunilah dosa-dosa kami, dan mudah-mudahan Ramadan itu menjadi bermakna bagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.